Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast STI Surakarta dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi bersama Bapak Ilham Karim Rizkiawan. Moderatornya siapa nih? Pradana Jadi Kusuma. Dosen juga ya, Pak? Iya, dosen juga. Nah, Oke. pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pertemuan berapa nih sekarang? Ini membahas di pertemuan keempat. Pertemuan keempat ya. Okay. Pertemuan keempat. Yang pertama kemarin kan ada permintaan. Lalu penawaran seperti itu ya. Nah, setelah itu kita membahas tentang keseimbangan harga. Langsung kita bahas ya. Langsung silakan. Nah, ini keseimbangan harga atau harga keseimbangan adalah di mana konsumen atau produsen sama-sama telah saling sepakat dengan tingkat harga tertentu untuk barang yang menjadi objek transaksi. Jadinya lebih gampangnya itu kalau kita jual beli antara produsen dan konsumen, kita sepakat nih dengan harga. Ya udah, saya beli punyamu, saya kasih uang punyamu. Nah, kita sepakat di harga tersebut. Nah, itu namanya harga keseimbangan. Jadi terjadi interaksi tawar-menawar ya, gitu ya. Ada tawar-menawar ketika produsen dan konsumen itu sepakat, itu namanya sudah mencapai harga keseimbangan tersebut. Kayak gitu. Nah, di dalam harga keseimbangan itu akan terjadi permintaan dan penawaran. Nah, di sana ada titik di mana permintaan dan penawaran itu harus mencapai titik yang sama. Karena kalau tidak mencapai titik yang sama, itu nanti akan terjadi ketimpangan. Tidak ada pertemuan terhadap permintaan dan penawarannya. Jadi kalau misalnya di harga, jika di bawah harga keseimbangan, nah harga keseimbangan misalnya di sini nih, di tengah. Nah, di bawah harga keseimbangan, otomatis kan harganya rendah. Ketika harga rendah, otomatis orang yang mau beli banyak karena harganya murah. Nah, permasalahannya ketika harga murah, penjual nggak mau. Ya enggak? Penjual nggak mau karena wah, ora wis biayane banyak, terus otomatis produksinya butuh modal juga buat produksi kayak gitu, otomatis penjualnya otomatis nggak banyak di permintaan yang sangat banyak itu, karena harganya terlalu rendah, jadi tidak mau. Nah, selanjutnya jika harga pasarnya melebihi harga keseimbangan, melebihi, otomatis permintaan itu akan merendah karena kita nggak mampu untuk membelinya. Kita nggak mampu untuk membelinya, dan di penawarannya itu akan banyak, akan tinggi. Karena kita sebagai penjual otomatis wah untungnya banyak nih. Wah, otomatis yang jual banyak tapi sedikit yang beli. Nah, itu kan kalau di pasar nggak seimbang ya. Otomatis nggak balance. Jadinya harus ada harga keseimbangan tersebut kayak jadi gitu. tidak ada serapan dari pasar ya. Kalau misalkan harganya terlalu tinggi juga nggak baik, atau terlalu rendah juga nggak baik. Nggak baik. Oke, selanjutnya ini jadinya pasar akan mengalami keseimbangan. Nah, namanya keseimbangan itu adalah equilibrium. Nah, itu. Jadi jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan di tingkat tertentu. Jadinya misalnya kalau di rumus itu permintaan itu sama dengan penawaran. Jadinya demand sama dengan supply kayak gitu. Jadinya kalau misalnya nih kita membeli suatu barang, kalau di Tokopedia misalnya, kita misalnya barang A itu pasarannya berapa? Kalau kita perorangan otomatis ada yang jual harga 5 juta. Ada yang tiba-tiba ada yang sepakat dengan barang yang sama, kualitas sama, harganya 15 juta. Itu kan nggak masalah kayak gitu karena perorangan. Tapi kalau di pasar itu akan menjadi masalah. Kalau di suatu negara kalau misalnya harganya beda-beda semua, ya misalnya harga cabai ada yang 90.000 per kilo, ada yang 50.000, ada yang nah itu kan pasti terjadi ketimpangan kayak gitu ya. Oke, selanjutnya fungsi dari harga keseimbangan yang pertama adalah menunjukkan bagaimana perubahan kebutuhan masyarakat. Jadi kebutuhan masyarakat itu bagaimana kita sebagai penjual itu mengetahui kebutuhan masyarakat seperti apa. Kayak dulu misalnya kalau kopi kita jual itu biasanya ya udah kalau kopi buat nongkrong. Tapi sekarang kebutuhan orang butuh minum kopi untuk kerja, buat cepat. Nah, otomatis wah, mungkin kebutuhan masyarakat udah berbeda. Sekarang dibuat kopi ada yang buat nongkrong, ada buat take away. Kayak gitu. Jadinya biar otomatis dia menilai, wah kenapa kok harga keseimbangan otomatis kan tidak ada yang membeli. Wah, membeli kurang apa ya? Mungkin dari kebutuhan masyarakatnya berubah. Nah, itu. Terus yang selanjutnya memberi stimulus pada pengusaha untuk berinovasi
akan perubahan permintaan. Jadinya stimulus itu adalah rangsangan. Jadinya rangsangan kalau misalnya kita jangan rangsangan yang itu ya, rangsangan untuk apa ya? Stimulus itu tanda-tanda ini mesti ada perubahan. Nah, itu tanda-tanda ada sinyal-sinyal kayak gitu kalau wah mesti konsumen itu memilih sesuatu produk yang lain kayak gitu. Misalnya yang dulu jualnya Thai tea otomatis kok dulu rame sekarang sepi. Nah, itu stimulusnya apa ya? Mungkin dilihat di pesaingnya, sekarang yang rame apa boba atau apa. Nah, atau misalkan Thai tea-nya variannya baru. Nah, otomatis dengan adanya itu kita wah boba rame nih, otomatis oke, berarti kita berinovasi, misalnya Thai tea tambah boba atau apa, terus salah rasanya mbuh ben enak ora mudeng. Nah, kayak gitu. Ya, terus. Nah, selanjutnya membantu penjual untuk menentukan jumlah penawaran. Seperti itu. Kalau misalnya penawaran kalau barangnya kayak elektronik itu masih nggak masalah, tapi kalau misalnya kita jual yang barangnya gampang kadaluarsa kayak gitu, kalau kita kan misalnya roti kan maksimal untuk fresh itu kan 3 hari. Kalau misalnya penawaran permintaannya sedikit, otomatis kita dapat nyetok. Nyetoknya itu sesuai dengan misalnya dari 200 ya udah kita stok 250 atau 220 per hari. Nggak langsung kita nyetok 500 nanti kan otomatis kita nggak dapat nanti malah barangnya itu nanti basi kayak gitu. Banyak yang dibuang Oke. Lalu membantu produsen menentukan jenis barang yang akan diproduksi. Jadi misalnya perusahaan laptop misalnya. Ya perusahaan laptop terus komputer misalnya Acer kayak gitu. Misalnya dulu komputer buat Acer misalnya, buat komputer rame banget. Terus otomatis sekarang kebutuhannya berubah nih menjadi laptop. Nah, otomatis Acer buat laptop misalnya kayak gitu. Misalnya ya, Mas. Oh iya. Enggak apa-apa. Berarti inovasi gitu. Inovasi mengikuti perkembangan ya. Lalu menentukan teknologi yang tepat untuk proses produksi. Misalnya produksi tiba-tiba produksinya tinggi. Kita keteteran nih produksinya. Otomatis kita harus merubah teknologinya agar memproduksi lebih banyak kayak gitu. Karena dengan bantuan teknologi kan produksinya mungkin saja bisa lebih cepat gitu lebih cepat, lebih efisien. Benar. Oke. Nah, ini adalah pembentukan harga keseimbangan. Itu ada 2 caranya, yaitu secara tabel dan secara perhitungan matematis. Nah, secara tabel itu gampang untuk melihatnya. Kalau ini kan misalnya harga nih. Harganya 1.000 pertama. Nah, itu ketimpangannya adalah ketika harga 1.000 permintaannya tinggi 300, tapi penawarannya 100. Otomatis akan kelebihan permintaan. Permintaan berlebih juga buruk ya, karena ketika yang minta banyak terus yang jual sedikit otomatis pasarnya nggak balance kayak gitu. Lalu ketika harganya naik ke 200 permintaannya menurun. Nggak masalah sebenarnya permintaan menurun, tapi penawarannya juga naik. Alhamdulillah penawaran naik. Nah, itu. Tapi masih kelebihan permintaan. Nah, lalu ketika harga 3.000 di mana permintaan itu 200, lalu penawaran 200. Nah, itu dinamakan equilibrium atau harga keseimbangannya di situ. Nah, jadi jumlah permintaan dan penawaran itu seimbang ya. Nah, seimbang. Jadi nggak harus kalau misalnya pasar jual 200 kilo misalnya 200 kilo beras misalnya yang beli harus 200, harus sama itu enggak. Paling enggak itu rata-ratanya seperti itu. Jadi enggak ada ketimpangan. Intinya seperti itu. Selanjutnya pengendalian harga. Jadi karena harganya itu ketimpangan, enggak mungkin kalau 200 pasar terus jualnya 200 itu enggak mungkin. Nah, itu harus ada pengendalinya, yaitu adalah pemerintah. Oh gitu. Nah, pemerintah membuat kontrol harga. Yang paling umum digunakan adalah strateginya itu adalah price floor atau penetapan harga dasar. Yang kedua adalah harga maksimum atau price ceiling. Kayak gitu. Kalau yang pertama, kalau penetapan harga dasar price floor itu adalah pengendalian harga dasar merupakan penentuan batas maksimum harga terendah suatu barang yang boleh dijual oleh produsen. Jadinya misalnya harganya itu 8.000, nah itu terlalu rendah. Kadang dengan harganya cabai 8.000 itu membuat permintaannya terlalu banyak. Nah, otomatis yang jual sedikit. Nah, makanya pemerintah menetapkan harga dasar. Jadinya harga dasarnya misalnya boleh menjual cabai minimal harganya itu 12.000 sampai 13.000. Otomatis mau nggak mau konsumen akan membeli itu. Dan otomatis membuat produsen itu banyak yang menjual cabai kayak gitu. Jadinya untuk meningkatkan, untuk menyimbangkan kayak gitu. Jadinya biar nggak ketimpangan. Seperti itu. Lalu kebijakan ini dilakukan saat harga jual barang itu terlalu rendah. Nah, itu kan sehingga resiko merugikan produsen atau penjual. Dengan kebijakan ini diharapkan konsumen akan mengurangi permintaannya
Ya seperti tadi, kalau misalnya harganya tiba-tiba tinggi sedikit, otomatis kan konsumen akan ada yang mengurangi. Kayak misalnya beras yang dulu kita beli 2 kilo seminggu, otomatis agak dikurangi sedikit permintaannya karena harganya lebih tinggi. Gak masalah. Itu yang penting lebih apa ya, seimbang kayak gitu. Jadi ada peran pemerintah sebagai penyeimbang ya. Jadi untuk mengatur harga paling rendahnya berapa. Jangan terlalu rendah. Kalau terlalu rendah nanti permintaannya terlalu tinggi. Terlalu tinggi kan jadi nggak sehat persaingannya. Jadi kalau misalkan bisa harganya diatur oleh pemerintah, jadi lebih jelas nanti permintaannya sesuai gitu ya. Iya, seperti itu. Tapi kenyataannya, misalnya nih, biasanya peningkatan jumlah barang yang ditawarkan itu berpotensi menimbulkan kelebihan penawaran. Jadinya kalau misalnya sebelumnya 8.000 nggak ada yang jual nih, males banget lah 8.000, nggak, keuntungannya cuma dikit kayak gitu lah. Terus habis itu ada harga minimalnya. Nah, di 12.000. Nah, mungkin penjual jadi otomatis latah untuk menjual. Misalnya petani jadi menggarap sawahnya lebih banyak misalnya. Kalau produsen memproduksi lebih banyak. Nah, itu akan terjadi kelebihan. Nah, walaupun ada kelebihan seperti itu, nah pemerintah melakukan ini. Jadi pemerintah melakukan membeli barang yang ada di pasar. Kayak beras. Kayak beras itu kan mungkin berlebih, nggak masalah. Pemerintah melakukan itu karena untuk persediaan stok ke depan. Kayak Bulog kayak gitu, otomatis kan dia membeli dari petani. Misalnya kelebihan, sudah pasarnya itu udah penuh, udah cukup makan beras, udah pas. Nah, itu kalau kelebihan otomatis kita dapat membeli, pemerintah untuk membeli barang atau berasnya itu. Nanti kalau misalnya di saat paceklik misalnya kemarau atau apa, nah berasnya itu dapat dijadikan cadangan. Kayak gitu. Nah, itu yang terjadi pada penetapan harga dasar. Price floor ya. Selanjutnya adalah penetapan harga maksimum atau price ceiling. Jadi penetapan harga maksimum tertinggi adalah penentuan harga jual maksimum yang diperkenankan untuk ditawarkan produsen kepada konsumen. Jadi itu untuk harga yang terlalu mahal. Misalnya ketika langka itu kan harga bahan pokok mahal. Nah, otomatis kita sebagai konsumen itu nggak punya uang untuk membeli kayak gitu. Nah, otomatis pemerintah dengan cara misalnya subsidi dari barang tersebut, otomatis untuk menurunkan harga maksimumnya segini. Maksimumnya beras 20.000. Nah, nanti awalnya itu dari 25 nggak kuat kan otomatis. Nah, dengan 20.000 itu otomatis keinginan untuk membelinya lebih banyak dari konsumen kayak gitu. Nah, kadang dalam prakteknya itu penentuan harga maksimum akan mendorong peningkatan jumlah permintaan. Nah, permintaan itu jadi wah murah nih, kasih udah menurun. Otomatis yang beli banyak. Nah, dengan beli banyak itu otomatis untuk memenuhi permintaan domestik itu maka dilakukan kebijakan impor atau mendorong peningkatan volume produksi atas barang yang mengalami kelangkaan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan barang. Jadi ketersediaan barangnya agar terus tetap ada. Otomatis dari penetapan harga permintaan terlalu banyak, otomatis dengan memenuhi permintaan domestik maka dilakukan kebijakan impor. Gitu ya. Berarti pemerintah melakukan kebijakan impor untuk memenuhi kebutuhan dari domestiknya dulu ya. Domestiknya dulu. Jadinya itu ada dua. Jadinya misalnya pemerintah tinggal melakukan apa dengan keadaan ekonomi sekarang kayak gitu. Jadinya bisa mungkin di berbagai daerah bisa berbeda-beda kayak gitu. Jadi kalau untuk yang pengendalian harga ini banyak perannya dari pemerintah ya, sebagai penengah untuk mengatur harga itu sendiri ya. Sediakan harga yang ada di pasaran kayak gitu. Nah, itu untuk teorinya. Nanti ada yang secara perhitungan. Nah, nanti langsung aja ya kita bahas tentang perhitungan. Boleh, silakan. Silakan. Nah, ini sebenarnya perhitungannya gampang. Sebenarnya sama kayak permintaan dan penawaran. Nanti tinggal masukin aja seperti yang ada di rumus. Masukin kemana? Masukin ke rumus, Bapak. Oke. Nah, masukin ke rumus. Jadi secara perhitungan matematis itu kan KID ya. KID itu adalah barang. Pokoknya intinya itu. Jumlah barang. Kalau KID adalah jumlah barang yang diminta, kalau GS jumlah barang yang ditawarkan. Kalau P adalah harga. Jadi PD adalah harga yang diminta, PS adalah harga yang ditawarkan. Kayak gitu. Jadi Q itu dari itu ya, quantity. Kalau jumlah. P itu jumlah, kalau P itu price. Price atau harga. Jadinya KID sama dengan GSI, permintaan sama dengan penawaran. Otomatis sudah itu melekat dulu di rumus ya. Jadi untuk rumus KID sama dengan GS kayak gitu. Nah, selanjutnya secara perhitungan seperti contohnya, saya berdiri aja. Oke, silakan. Oke, siap. Saya angkirin dulu.
Oke, sebetulnya sudah ada di situ di PPT-nya. Jadi biar lebih jelasnya kalau saya kasih panah-panah aja ya. Jadi contoh secara perhitungan matematis itu secara sederhana dari penetapan rumus misalnya diketahui. Nah, diketahui itu udah mesti soalnya mesti seperti itu. Jadi tipsnya nanti kalau soalnya mesti seperti itu. Jadi enggak berubah-ubah. Jadi fungsi permintaan HID sama dengan 350 min 5P. Dan fungsi penawaran, nah itu adalah QS, itu sama dengan 50 plus 5P. Berapakah harga keseimbangannya? Nah, otomatis kita tahu rumus di awal adalah HID sama dengan QS. Permintaan sama dengan penawaran. Yaudah kita tulis, diketahuinya kan HID 350 ini, QS sama dengan 50 plus 5P. Kayak gitu kan. Rumusnya HID sama dengan QS, ya udah. HID kita masukkan ke sini. Nah, ke sini QD berarti 350 min 5P dimasukkan ke sini. Oke, selanjutnya QS sama dengan 50 plus 5P. 50 plus 5P masukkan saja ke QS-nya. QS-nya sini. Nah, berarti QD 350 sama dengan QS. Kayak gitu. Jadinya seperti itu lebih mudah. Nah, setelah itu kita lihat ininya. Temannya, ibaratnya temannya. Kalau P sama dengan P, temannya P. Kalau nggak ada temannya ini otomatis angkanya aja berarti temenan sama yang angkanya saja berdiri sendiri kayak gitu. Biar lebih gampang ya. Temenan ya. Nah, ini adalah misalnya lajur kiri, ini lajur kanan. Nah, kita cari kalau temenan kan saling bertemu lebih nyaman ya. Nah, jadinya kita cari temennya harus bertemu dengan temennya. Ini boleh 5P min 5P boleh dipindah sini, ini boleh dipindah sini, terserah kayak gitu. Tapi nanti ketika pindah otomatis ininya min itu nanti kalau berpindah jalur akan menjadi plus. Kalau plus berpindah jalur akan menjadi min kayak gitu. Nah, kalau ini saya misalnya pindah ke kiri, otomatis min 5P dipindah, plus 5P-nya dipindah ke sini. Nah, ini ya, berarti pindah sini jadi min 5P dikurangi 5P plus 5P berpindah jadi min. Nah, otomatis ini sebelumnya 50 tetap ditulis, ini hilang. Nah, 350 kan plus sebelumnya. Berpindah ke sini sama dengan menjadi min ini ya. Berarti min 5P dikurangi 5P sama dengan 50 min 350. Nah, tinggal hitung aja, berarti min sama dengan min 10P. Oke, sama dengan 50 dikurangi 350 karena 350 lebih besar otomatis menjadi min 300. Kan seperti itu. Nah, setelah itu kita bagi biar P-nya itu sendirian. Nah, dengan sendirian kita taruh min 300 ininya sendiri ya, berarti min 10 otomatis ditaruh ke bawahnya. Untuk dibagi. Tapi ketika dibagi itu tidak usah berganti, misalnya ini min terus jadi plus itu enggak. Kalau dibagi ya langsung tetap min. Nah, setelah itu min 300 per min 10. Jadi P-nya sama dengan 30. Jadinya harga keseimbangan kita udah dapat nih. P-nya sama dengan 30. Ya, harganya 30 ya. Nah, harganya 30. Nah, berapakah H-nya? Nah, kan kayak gitu. Nah, secara gampangnya ketika kita mendapat P-nya, kita masukkan rumus jumlah 30-nya ini ke dalam rumus salah satu yang ada di sini sama sini. Boleh di HID, boleh di QS. Kalau misalnya masih ragu-ragu bener apa enggak sih. Nah, kayak gitu. Boleh kita misalnya masukkan QD, otomatis QD ditulis lagi 350 dikurangi 5P. Ditulis ini ya, 350 dikurangi 5P, otomatis P-nya tadi kan 30. Nah, 30 ya udah berarti 350 min 50P. 5P-nya 30 otomatis menjadi dikali. Menjadi dikali 30. Berarti tinggal dihitung 350 min 5 kali 30 berarti 150. Berarti QD-nya sama dengan 200. Berarti otomatis harga keseimbangannya adalah harganya ada 30, barang yang diminta itu adalah 200. Contohnya seperti itu. Nah, kayak gitu ya. Nanti kalau ngitung barang yang disuplai atau ditawarkan tuh sama aja ya. Sama masukkan aja. persamaannya dia sendiri ya, 50 plus nanti 5P sesuai ya. dengan saya lanjut di laptop ya. Jadinya di laptop sini itu kan tadi, nah ini kita kan tadi masukkan di HID-nya ini ya. Di HID-nya. Nah, kita udah dapat 200 nih. Kita masukkan di QS. Nah, QS kan 50 plus 5P. Ya udah. 50 plus 5 P-nya itu 30.
50 plus 5 kali 30 sama dengan 150. 5 plus 150 sama dengan 200. Jadi tetap sama. Hasilnya 200. Jadinya harga keseimbangannya adalah benar. Jadi P-nya 30, Q-nya 200. Berarti bisa disimpulkan kalau harganya itu 30, kemudian jumlah barangnya itu yang seimbang itu 200 berarti ya? Kayak gitu. Harga keseimbangannya 200. Nah, itu aja. Jadi gampang sekali. Oh, itu aja. Itu aja untuk bab ini pertemuan keempat. Jadi dan hitungannya sebenarnya hitungnya gampang, sama seperti permintaan dan penawaran. Tinggal masukkan nanti kalau udah dapat P tinggal masukkan ke rumus, udah gitu aja. Oh, gitu ya. Jadi mungkin yang menjadi bingung kan ketika dibolak-balik min jadi plus jadi min kayak gitu. Mungkin kalau masih bingung nanti bisa cari-cari referensi yang lain tetap sama. Kayak gitu lebih gampang kok. Sudah Mas Rajan ya. Oh, jadi itu ya kuliah kita tentang PIE di pertemuan 4 yang membahas tentang keseimbangan harga. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan bisa ditanyakan pas kuliah online ya Pak ya? Iya. Oke, sekian podcast kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.